banyak mendapatkan, udah bertahun-tahun kita mendapatkan warga belum lapor, sehingga mereka banyak nik-nik yang sekarang mungkin Bapak RT, Bapak RW mungkin didatangi oleh orang kependudukan tentang data-data warga yang dari hasil sensus Dawis dinyatakan ini sudah meninggal, sedangkan niknya masih aktif. Nah, itulah kita cross check saat ini, Ibu Dokter, kita mengecek data-data kematian di wilayah untuk di cross check apakah benar-benar sudah meninggal apa belum. Nah, kemudian kita melihat orang menyatakan bahwa untuk mengurus akte kematian ini sangat susah dulunya. Tapi sekarang Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk mengurus akte kematian ini sangatlah mudah. Persyaratannya antara lain surat keterangan kematian dari dokter. Jadi intinya itu, dari dokter yang menyatakan bahwa warga itu betul-betul sudah meninggal. Kemudian kalau tidak ada, biasanya warga itu tidak selalu dia hidup di domisilinya itu meninggalkan. Mungkin dia lagi dalam perjalanan, mungkin dia lagi di kampung itu meninggal. Bagaimana surat kematiannya? Itu bisa melalui lurah setempat atau kepala desa yang menyatakan dia meninggal. Ini bisa digunakan untuk mengganti surat keterangan kematian dari dokter. Kemudian yang kedua adalah KKKTP dari yang bersangkutan, yang itu fotokopi dokumen perjalanan ini kalau seandainya ada yang meninggal di perjalanan. Dari hasil laporan kita tentang laporan kematian ini, maka warga nanti akan mendapatkan akte kematian. Akte kematian sekarang itu sudah pakai barcode. Jadi masih banyak ini warga-warga yang udah pakai barcode tapi masih minta legalisir. Jadi kalau seandainya ada dokumen-dokumen kependudukan yang sudah ada barcode-nya, itu tidak perlu lagi legalisir. Jadi cukup akte kematian itu saja. Kemudian keluarga akan mendapatkan kakak baru. Karena apa tadi? Ada yang meninggal. Sehingga mereka mendapatkan kakak yang baru. Yang kedua, kalau seandainya suami istri, nah statusnya sudah berubah. Jadi dia dapat KTP baru. Inilah istilahnya paket-paket pelayanan yang diberikan kelurahan. Jadi yang pertama dapat akte kematian, kemudian dapat jadi kakak baru, kemudian KTP baru. Lanjut dong. Kalau tentang IKD, sudah IKD semua kan Bapak di sini? KTP digital? Ya. Ini tujuan kepemilikan dari akte kematian ini. Dijelaskan bahwa akan memberikan status kepastian hukum bahwa tentang suatu peristiwa kematian. Kemudian memberikan perlindungan data pribadi penduduk terkait dengan kematian. Kemudian memberikan fasilitas pelayanan publik sebagai implikasi pencatatan kematian guna tertib administrasi kependudukan. Lanjut dong. Tadi persyaratan sudah, kita lanjut. Maaf ya, jadi ini kita langsung dengan manfaat kepemilikan akte kematian. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu nih kenapa kita harus membuat akte kematian ini. Yang pertama tadi sama, sebagai bukti kematian secara hukum. Kemudian ada untuk pengurusan waris, ini yang banyak. Jadi perlu akte kematian. Kemudian juga ada hutang piutang, kemudian asuransi, pensiun pegawai. Yang ketiga pemberian tunjangan untuk keluarga, kemudian pengurusan asuransi sama untuk pencairan dana di bank. Itu memerlukan akte kematian juga. Kemudian persyaratan perkawinan bagi pasangan yang sudah ditinggal. Jadi ada akte kematian dulu baru dia bisa mengajukan untuk nikah kembali. Kemudian perubahan status penduduk sebagai kelengkapan dari data statistik kependudukan. Lanjut dong. Nah,
ini saya juga memperkenalkan. Jadi selain dari layanan di kelurahan secara langsung, kita juga ada kerjasama dengan pihak kesehatan terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Jadi dengan puskesmas, rumah sakit, RSUD ya Bu ya, kita sudah melakukan kolaborasi dalam menerbitkan akte kelahiran dan kematian. Jadi dalam program simpatik ini, simpatik adalah sistem manajemen pelayanan akta sebenarnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi kolaborasinya dengan rumah sakit, puskesmas, atau rumah sakit ibu dan anak untuk kelahiran. Artinya saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, kalau seandainya ada warga yang lahir di puskesmas, nanti puskesmas akan menanyakan kelengkapan untuk pembuatan akte kelahiran. Jadi bapak-bapak tidak repot-repot untuk datang ke kelurahan untuk membuatkan akte kelahiran anak lagi. Jadi langsung ketika lahir mereka dengan kolaborasi tadi, kita akan mendapatkan anak yang baru lahir akan mendapatkan akte kelahiran, KK, kemudian KIA. Enak nggak Pak? Ya. Jadi informasi udah tersampaikan belum Pak? Informasi ini belum dapat ya. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan ini bisa memberikan informasi kepada warga-warganya. Jadi kolaborasi kami dalam simpatik ini tidak hanya di kelahiran saja, juga kematian. Kalau seandainya ada warga yang meninggal di puskesmas nantinya dengan berkas persyaratan yang tadi, kita langsung bisa eksekusi menjadi akte kematian yang bisa nanti diambil oleh ahli waris di tingkat kecamatan. Inilah program pelayanan DKI Jakarta dalam rangka memberikan layanan terbaik dan menyenangkan bagi warga Jakarta. Lanjut. Nah, ini alur dari kolaborasi simpatik di dalam fasilitas layanan akte kematian dengan puskesmas tadi. Jadi warga yang meninggal di puskesmas ini nanti akan ditanya oleh pihak puskesmas persyaratan yang tadi. Jadi puskesmas akan mengeluarkan surat keterangan kematian, kemudian diberkas, dilengkapi dengan data KK dan KTP-nya, kemudian pelapor, data pelapor, KTP dan KK pelapor diinput nanti oleh puskesmas, kita pihak kecamatan akan menerima informasi tersebut. Nah, kemudian keluarga bisa mengambil akte kematian langsung di kecamatan nanti. Itu alurnya. Lanjut. Nah, kemudian manfaatnya memudahkan dan mempercepat masyarakat dalam proses akte kematian untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Lanjut dong. Jadi kami juga menjelaskan kepada Bapak Ibu yang ada di sini, ini adalah rumah sakit yang sudah berkolaborasi dengan kami sebagai layanan simpati untuk mengurus akte kelahiran dan kematian. Yang pertama RSUD Kebayoran Baru, kemudian Puskesmas Kebayoran Baru, rumah sakit ibu dan anak ASI, Brawijaya Antasari, dan San Mary Wijaya. Lanjut dong. Alur layanan sudah. Nah, ini bentuk layanan yang sudah kami laksanakan di wilayah DKI ini. Maaf, lanjut. Nah, ini. Jadi, selain secara langsung pelayanan kami kepada masyarakat di dalam administrasi kependudukan ini, ada layanan online. Artinya apa? Dari rumah pun kita bisa melakukan layanan online. Baik itu pembuatan KTP, KK, akte kelahiran, kematian dengan menggunakan aplikasi Alpukat Betawi. Kenalkan Bapak, udah diperkenalkan ya Pak? Di-download aplikasi Alpukat Betawi di Play Store. Nanti ini khusus untuk DKI Jakarta saja.
Jadi spesial untuk warga Jakarta. Jadi kita selain langsung kita pun ini khusus bagi orang-orang yang tidak sempat untuk melakukan layanan administrasi kependudukan, jadi bisa dilakukan secara online melalui Pekan Petani. Lanjut Ibu. Demikian sekilas tentang layanan kependudukan yang dapat saya sampaikan. Izin ada pantun sedikit. Gitu. Makan ikan mas tambah sangat kikil, enak disantap di siang hari. Puskesmas kolaborasi dengan Dukcapil bikin warga senang dan berseri. Demikian, mohon maaf bila dalam penyampaian ini banyak kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Yana. Saya juga ada pantun nih. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa mampir ke Cikini. Terima kasih Bu Yana, materinya mantap sekali. Kita akan lanjutkan sedikit mungkin dari PK3D, izin Pak. Aku persilakan Pak. Ya, hampir lagi sebenarnya. Gak usah pantun. Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak harus di sini lah, kita bisa main. Selamat siang menjelang sore. Saya Riven Bapak Ibu dari PK3D. Dulu namanya AGD Ambulan Gawat Darurat. Saya ditemani dengan dua teman saya. Kebetulan ada Mbak Dwi sama Mas Pandu. Ini kebetulan di wilayah selatan. Pas gitu. Nah, kita ini dari Ambulan Gawat Darurat, sekarang tadi namanya Pusat Krisis Kegawat Daruratan dan Kesehatan Daerah atau PK3D. Tupoksi kita ini adalah, tugas dan fungsi kita ini adalah memang pelayanan ambulans gawat darurat. Jadi kalau disinggung sama Dokter Lutfi ya, benar. Jadi berangkatnya itu dari Pergub 120 tahun 2016, itu tentang kurang lebih sertifikasi ambulans dan mobil jenazah. Kalau di kita ini memang khusus untuk orang yang masih hidup. Seperti itu. Kalau untuk orang yang sudah meninggal itu di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Nanti kalau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota kita ambil juga, dia ada kerjaan. Jadi kita ambil semua kan enggak. Jadi bagi-bagi lah. Ini udah pada ngopi belum ya? Apa sih juga belum ngopi? Cuacanya hujan, ya kan? Enaknya emang dusa. Cuman ini semangat banget bapak ibu-ibu udah mau. Terima kasih banyak udah mau hadir di sini mendengarkan materi-materi yang tadi disampaikan. Kemudian untuk ambulans, memang yang tadi saya katakan, kita memang ini di ambulans gawat darurat. Hampir 90 unit khusus untuk melayani warga DKI Jakarta. Kemudian kita itu ada ambulans, kita ambulans advance semua. Udah selesai. Kita juga ada URC. URC itu unit reaksi cepat. Pakai motor. Nah, maksudnya ntar pasiennya dibawa pakai motor, Pak. Jadi URC ini fungsinya adalah untuk, ya kita tahu sendiri lah ya, DKI Jakarta, dan ya masuk gang-gang, apa segala macam lah, melewati macet itu. URC itu untuk menerobos itulah. Tetap nanti unit ambulans ngikutin di belakang. Evakuasinya tetap pakai ambulans, nggak pakai motor, enggak. Itu untuk penolongan pertama lah, untuk menerobos hiruk pikuk DKI Jakarta lah, kurang lebih. Jadi ada ambulans advance, URC, kemudian kita juga ada infeksius. Kurang lebih dalamnya ada infeksius, kemudian ada ambulan next, newborn, emergency, transport, S-nya apa ya, saya lupa, support ya. Ambulans untuk bayi. Wilayah selatan punya nggak? Punya. Tapi baru satu.
Total di DKI baru hanya ada 4. Jadi itu ambulans untuk bayi Bapak Ibu untuk 28 hari. Itu kalau misalkan swasta pasti juga punya ya. Oh itu untuk evakuasinya bisa belasan juta. Kita gratis. Tadi ambulans advance, URC, Next buat bayi. Kemudian kita juga ada ambulans kapal. Apa? Iya, buat teman-teman kita di Pulau Seribu. Pulau Seribu kan masih bagian DKI ya. Jadi kita terbagi tadi di 5 wilayah plus satunya itu di Pulau Seribu. Jadi kita ada ambulans kapal, alhamdulillah kita sudah punya 2 untuk evakuasi warga-warga dari Pulau Seribu. Misalkan dia mau dirujuk ke Koja, mana lagi ya? Ya ke daerah-daerah sekitar pantai lah, seperti itu. Iya. Jadi tadi udah ada ambulans advance, infeksius, motor, kemudian bayi, kapal, kita punya. Mas, bayar nggak? Gratis. Cara nelponnya gimana, cara menghubunginya Mas? Cara aksesnya itu Bapak Ibu bisa telepon ke 112, 119, atau bisa juga lewat aplikasi Jaki. Ada yang udah punya aplikasi Jaki? Belum? Aduh, belum. Jaki itu Jakarta terkini. Masyarakat DKI menurut saya ya, itu harus. Karena semua terkait pelayanan Bapak Ibu ada di situ. Cara teleponnya tadi bisa ke 112, 119 itu bebas pulsa, telepon aja 24 jam. Kalau menurut saya Bapak Ibu bisa lewat aplikasi Jaki. Ibarat kata apa ya? Bapak Ibu pesen Gojek, tapi yang datang bukan Gojek, ambulans. Ya gitulah. Jadi by aplikasi. Gampang kok dibuka di fitur aplikasi Jaki, itu ada layanan ambulans gawat darurat. Itu tinggal diklik aja, nanti keluar tombol warna merah darurat, itu ditekan aja 3-5 detik, nanti Bapak Ibu yang akan ditelepon oleh kita 24 jam. Call center kita tuh langsung bunyi tuh di lantai 4. Wah, Sejati ini ada yang pesan gitu. Ya tapi amit-amit jangan sampai Bapak Ibu menggunakan itu aja sih. Karena kan kalau misalkan menggunakan lagi ada kondisi gawat darurat. Cuman kalau misalkan ibaratnya tuh sedia payung sebelum hujan lah. Jadi kalau misalkan butuh, tahu harus kemana, ngapain, itu tahu. Seenggaknya itu aja. Gitu. Terus apa lagi ya? Ada yang mau nanya nggak? Saya sukanya ditanya sih. Nanti habis ini ada. Oh gitu. Kayaknya udah di kapan-kapannya. Nah, kalau dari sini tuh paling dekat karena kita gini Bapak Ibu, kita itu kan memang banyaknya di lapangan. Kita tuh berposnya itu di kelurahan, kemudian di pemadam, di polsek, kayak gitu. Kalau paling dekat dari sini ya, itu ada di Kelurahan Rawa Barat ya. Dekat ya? Dekat nggak? Ya, dekat. Ada, kita ada pos di situ. Gitu. Terus tadi cara panggil udah, kemudian Mas ini bayar apa enggak? Tadi ya sekali lagi gratis bagi warga DKI Jakarta. Syaratnya apa? KTP dan KK DKI Jakarta. Teleponnya kemana? Coba ada yang atau apa? Di wilayah selatan itu kita total ada 15 unit. 15 unit ambulans. 2 URC, 1 tadi ada ambulans untuk bayi itu ada. Di ambulans bayi itu di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan itu posnya kalau ambulans bayi. Ya, apa sih jalan apa itu? Terlupa namanya. Terus kalau tadi udah cara menghubunginya udah, Bapak Ibu udah tahu itu gratis.
kemudian banyaknya kita itu berpos tadi di kelurahan, di kecamatan kita juga ada. Terus, deh sih itu aja. Ada yang mau tanya nggak Bapak Ibu? Saya kalau misalkan ditanya tuh langsung, oh iya. Langsung cut. Iya, ini kalau lagi kayak gini, aduh apa ya? Kita santai aja, kita ngobrol aja sharing. Bapak, ada mau ditanya? Mau buka pertanyaan? Oh, ya udah. Boleh. Gimana kalau kita undang teman-teman dari AGD, kemudian Ibu dari Dukcapil, kalau misalnya boleh lebih depan, supaya nanti bisa langsung kita tanyakan Bapak Ibu ya. Saya yakin teman-teman ini sebenarnya banyak banget. Mau nanya kok mau curhat? Silakan. Ini ya. Oh iya. Ibu mau di depan? Ya. Kita buka sesi pertama pertanyaan. 3 penanya dulu. Boleh, kayaknya itu semuanya pasti. Boleh nanti disebutkan namanya, kemudian asalnya dari mana, dan boleh disampaikan nanti ada pertanyaan atau apa yang mau disampaikan kepada Mas Rifat. Ya. Ya benar kan? Ya. Mas Rifat dan Bu Eva. Namanya hampir sama saya. Baik, boleh Pak. Ada mic satu lagi bisa di-open. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, mewakili RW 11 Wilayah Utara yang saya ingin tanyakan masalah selamat dan tepat. Saya dulu punya warga dan saya juga kejadian. Saya mengurus akte waris. Orang tua saya meninggal itu tahun 70-an. Kali dan sama sekali. Hanya sekali kertas dari kejadian cepat. Itu saya urus sampai ke kecamatan, sampai ke studi, dan tidak ada. Akhirnya saya batalkan ahli waris karena repot. Nah kayak gitu harusnya bagaimana dia? Yang kedua, ada warga juga yang warganya nggak ada, di ada sendiri. Saya coba hubungi warga-warganya yang terdekat, itu jauh-jauh semua. Nah kemarin itu akhirnya dibantu oleh Quran dengan tinggal pernyataan. Tapi penanggung jawabnya RT, karena itu warga saya, gitu ya. Itu kadang-kadang juga berbeda, dilempar sana, dilempar sini, katanya aksesnya gampang. Kita pakai akses jaki juga begitu. Ujung-ujungnya sudah telepon, ujung-ujungnya sudah data-data juga. Kan percuma aplikasi itu. Nah, kalau yang 4-3D sih belum pernah coba. Ya, karena baru pertama kali ini. Selama ini warga saya jika ada yang sakit atau meninggal, kita menggunakan ambulans dari LSM atau yayasan. Kebetulan alhamdulillah di RW saya sendiri, RW 11, kita ada perkembangan ambulans 2. Walaupun izinnya lagi kita urus. Kita hanya sebatas pengantar di terdekat saja. Kalau yang kita belum berani karena izin belum ada. Itu yang kedua. Yang terakhir itu masalah ini loh. Jadi saya bingung juga. Ketika warga itu lapor, atau yang itu dan datanya tidak ada, itu bagaimana? Saya juga bingung. Kita sebagai RW/RT ngasih pengantar sampai kurang mentok. Ujung-ujungnya mereka komplain ke RT. Bagaimana sih ini harga udah kurang? Kok kayak gini ya? Lempar ke sudi, lempar kemana-mana. Soalnya kalau dapat baru juga mereka harus mengeluarkan karena data itu tidak ada. Nah, untuk data itu bagaimana? Nah, untuk yang ambulan, saya mau tanyakan lagi, ini ambulan untuk Jakarta aja kan gratis. Kalau yang untuk keluar bagaimana? Kemarin warga saya meninggal di daerah sakit otomatis. Itu di bawah Wonogiri, Pak. Itu tadi juta, Pak. Terang-terangan mereka ngomong 7 juta, bilangnya gratis. Walaupun ada, artinya paling tidak sebagai keluarga yang meninggal mengeluarkan biaya untuk bensin, itu wajar, Pak. Ini dengan serta-merta di 7 juta, Pak. Dengan ngomong jelas sekali 7 juta. Dan tempe dan kali-kali. Kalau mereka apa? Pak, ini udah standarisasinya seperti itu. Harga udah warga ya kan Pak? Artinya saya sebagai RT RW lagi dapat yang namanya DIPO
Ibu itu alhamdulillah punya striker. Itu gratis sama sekali. Gampang pengurusannya. Hanya waktu pengantar RT dan surat kematian dari rumah sakit keluar, mereka bisa bawa. Kita hanya bayar bensin tok sama uang makan supir untuk makan di jalan. Kenapa kita pemerintah ini kok repot? Bentar Pak, saya ngalamin sendiri. 7 juta dia minta Pak. Dengan pengucapan yang santai dan laku 7 juta. Saya bilang pokoknya gratis Pak. Saya bilang, kalaupun bayar, ya kita hanya bayar bensin sama supirnya atau opain. Karena lah, makanya alhamdulillah ketika ada pengarah dari PKKT, kalau memang ada yang kota, dari bilang, ada biaya tambahan, mungkin keluarga nggak masalah. Tapi kalau yang kelewatan kayak gitu, yang kadang-kadang itu kita pusing. Warga saya itu kebanyakan pendatang, ya kan? KTP-nya semuanya KTP daerah semua. Ketika meninggal bagaimana? Yang persyaratan itu hanya KTP DKI. Itu gimana? Iya. Nah, itu yang jadi bagaimana kalau memang beda seperti itu aja. Ya, baik, kita tangkap tadi cukup banyak pertanyaannya daripada lupa, mending langsung dijawab ya. Silakan mau dari Ibu Eva dulu. Bapak tadi waktu kematian orang tuanya tahun berapa? Jadi sama warga. Tahun berapa? Kalau orang tua saya Oh, begini. nah, warga saya itu tahun 79. Akhirnya fotokopi hanya nisannya aja kan. Jadi saya katakan di sini untuk kematian yang diterima beberapa tahun itu punya surat keterangan kematian ada. Nggak diakui kemarin. Padahal nggak bisa. Akhirnya saya minta tolong. Tahun berapa ngurusnya? Baru kemarin. Tahun kemarin. Ke kelurahan kan? Iya. Akhirnya dibantu dengan pernyataan itu. Iya. Kalau tidak bisa, namanya agar bentuk dunia. Iya. Mohon maaf. Untuk membuat surat keterangan kematian ini, surat akta kematian ini, kita memang perlu keterangan. Yang pertama, biasanya tahun-tahun yang lebih dari 10 tahun, ini biasanya mereka tidak memiliki surat keterangan kematian. Nah, inilah menjadi salah satu kendala mereka. Dan berdasarkan keputusan dari kepala dinas dalam rangka percepatan layanan hidup cakil ini, ada kemudahan-kemudahan yang mungkin tahun-tahun ini nanti sering dilaksanakan. Asal pemohon itu berkasnya lengkap seperti surat keterangan kematian, kemudian ada KKKTP-nya, kemudian yang melaporkan adalah warisnya, itu bisa langsung proses. Nanti kalau seandainya ada permasalahan, Bapak bisa tanya saya, nomor HP saya, bisa catat nomor HP saya. Ya. Jadi kadang-kadang memang permasalahan, kadang-kadang tidak tersampaikan ke kami. Mudah-mudahan kami bisa memberikan solusi yang Bapak semua. Jadi nomor HP saya 08 21 23 54 21 23 54 02 18 dengan Bu Eva. Ya. Kalau buat atau apa? 08 21 23 54 02 18. Jadi dengan persyaratan yang lengkap kita akan proses. Yang jelas persyaratan tadi ada keterangan yang bersangkutan yang meninggal, kemudian lengkap pelapor adalah waris, diproses, itu saja. Jadi sekarang simpel. Yang penting ada surat keterangan kematian. Dan ini juga berita baru buat kami, Ibu. Tadi menyatakan dulu surat keterangan kematian dari puskesmas itu hanya yang dibuatkan 5 tahun
sebelumnya. 25 tahun. Aliran sekarang sudah diloloskan. Ini sangat-sangat membantu mereka. Karena kami untuk pembuatan akte kematian di atas 10 tahun sudah berlaku PM. Karena kita tidak. Nah, sekarang dengan adanya keputusan dari Puskesmas tadi akan membantu Bapak Ibu untuk proses akte kematian. Jadi nggak ada lagi PM, bisa langsung dengan SKMK untuk pengganti surat keterangan kematian bagi warga-warga yang sudah meninggal di atas 10 tahun. Kemudian akte kematian bila warganya tidak ada, bagaimana Pak? Warganya. Warga atau sanak saudaranya tidak ada, ya, Ya. Jauh-jauh. ya. Jadi untuk mereka yang tidak memiliki sanak keluarga hanya cukup dilaporkan saja, karena kalau kami menerbitkan akte kematian ini untuk siapa yang akan menerima. Jadi Bapak RT dan RW melaporkan untuk kita menghapus data kependudukan. Jadi seperti sekarang untuk persiapan pemilu, kita tidak nyari-nyari lagi orangnya. Bukan kalau tidak lapor itu masih terdata sebagai pemilu. Tapi kalau sudah dilaporkan meninggal, otomatis dia akan terhapus. Kemudian data kematian yang datanya tidak ada. Jadi untuk mereka yang data-datanya sudah tidak ada ini, kita biasanya menggunakan pengantar RW yang menyatakan betul-betul mereka ini adalah keluarga. Kemudian dilengkapi lagi dengan foto, mungkin ada, biasanya mereka itu punya surat keterangan makam. Tidak ada lagi KKKTP-nya, tapi mereka memiliki surat keterangan makam. Atau foto makamnya yang menyatakan betul mereka sudah meninggal. Dan yang melaporkan adalah waris tadi. Sehingga mereka bisa diterbitkan akte kematiannya. Itu non-nik namanya. Laporan non-nik. Jadi bisa diproses. Ya Pak. Itu. Ya, gimana puas Pak? Puas ya? Mau lanjut, silakan tadi ada pertanyaan tentang ambulan. Iya. Tapi itu ambulan sakit ya Pak ya? Bukan jenazah ya? Itu bukan jenazah. Pak. Ambulan Dari rumah sakit Fatmawati ya? dari rumah sakit Fatmawati. Ya, karena berbeda. Kalau Fatmawati itu dia masuknya di pusat, punya Menteri Kesehatan. Ya. Itu ada pas kematian, kalau tadi pas sakit. Ya. Saya bingung mereka ke daerah, kalau ke Jakarta kan nggak bisa. Betul. Akhirnya saya pakai ibu tadi, saya tahu boleh. Jadi kurang lebih evakuasi dari rumah sakit Fatmawati ke luar Jakarta dikenakan cas 7 juta. Pertama memang terkait tarif pelayanan ambulans itu ada di nomor 209 tahun 2015. Ya, kalau minggir ke Jawa itu kita metoknya sampai Malang atau Surabaya gitu. Cuman kalau ke daerah Sumatera itu kita mentoknya baru sampai Lampung. Itu memang ada tarif. Jadi Bapak Ibu juga bisa akses, itu juga bisa di Google gitu, tarif pelayanan ambulans nomor 209 tahun 2015. Memang ada. Seperti itu. Kira-kira saya tadi ini jenazah. Kalau jenazah saya nggak berani jawab karena bukan kita. Iya. Yang satu Jawa, yang ke Blora, Iya. yang ketiga, Iya. ke Jawa Tengah. Oke. Yang Blora ini yang agresi kemarin. Jadi yang Tawera. Iya. Alhamdulillah ada teman Sonegas, sangat gratis, dia jalan. Walaupun dengan seadanya, oksigen toh gitu loh. Oke. Seperti itu. Memang sekali lagi betul ada. Jadi untuk tarif pelayanan ambulans itu memang diatur tarif Pergub nomor 209 tahun 2015. Itu bisa juga diakses sama Bapak, Ibu. Nah, ada lagi yang mau tanya? Ya. Boleh. Silakan Pak. Yang dulu. Sudah jelas Pak tadi ya?
Jadi memang nanti kita coba untuk sekalian browsing Pergub nomor 209 tahun 2015 tentang tarif layanan ambulan. Itu berarti untuk yang di luar DKI, Pak. Selama dia ada di wilayah DKI, punya KTP DKI, gratis. Kalau tidak punya KTP DKI, ada tarifnya juga? Ada. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada pergubnya, berarti memang biayanya adalah resmi untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta. Baik, untuk pertanyaan kedua, boleh? Siapa yang mau tanya? Boleh, silakan Pak. Boleh disampaikan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Basit dari RW 01 Kelurahan Kutai Utara. Yang saya mau perkenalkan tadi ada sedikit terjawab sudah. Itu masalah tentang surat keterangan kematian dari puskesmas yang sudah melebihi 5 tahun yang sekarang sudah diperbolehkan untuk buat. Nah, itu pertanyaan saya. Yang pertama itu kalau dia sudah tidak punya datanya lagi, kan ya sudah lama gitu kan datanya sudah tidak ada, itu solusinya gimana? Terus bisa nggak nanti sama Dukcapil itu toleransinya dikeluarkan surat akte kematian? Kalau misalnya ini terus terang, ini kakek saya, ngkong saya sendiri itu meninggal sekitar tahun 90-an. Ya, dia meninggal, kita cari berkas-berkas kotak surat kematian dari dokter karena dia meninggalnya waktu itu di rumah ya. Itu tidak ada, KTP juga tidak ada, di rumah sendiri entah kemana. Nah itu kalau kita buat surat keterangan kematian yang nanti kita merujuk ke puskesmas yang hanya sudah boleh itu lebih dari 5 tahun, tapi datanya itu tidak ada. Itu bagaimana solusinya untuk membuat itu? Ya, dari puskesmas nanti kan korelasinya ke Dukcapil untuk mengeluarkan akte kematian kan begitu ya. Itu barangkali ada dari puskesmas bisa solusinya bagaimana agar kita juga nanti ini masalah yang tadi keterangannya itu masalah waris gitu. Karena kalau saya meninggalkan tanah 10.000 meter di Cikutai Utara, meninggalkan 2 anak, ya cucunya banyak. Itu gimana solusinya? Nanti ya kalau sudah masalah waris kan sudah pasti ramai, pasti ribut. Kalau ada akte kematian kan memang nanti sudah lebih mudah lah kita mengurusnya baik ke pengadilan agama maupun ke yang lainnya ke dinas-dinas terkait. Itu saja Pak Nanti. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mau langsung dijawab Bu Eko? Oh, mau dari puskes dulu. Oke, baiklah. Bapak Doni boleh silakan sama biar masuk ke dalam kamera. Terima kasih kepada Bapak RW 1 ya Pak ya. Biasanya apa Bapak Kevin? Biar masuk ke ini. Jadi gini Pak, sebagaimana kita tahu seperti yang sudah diterangkan sama Bu Eva ya, untuk membuat akte kematian sendiri itu diperlukan namanya surat keterangan kematian. Bisa SKPK atau SKNK dalam hal ini apa yang kami sudah meninggal, izin Pak tahun berapa meninggalnya Pak? 90-an ya Pak ya. Nah gini, ini kan datanya tidak ada sama sekali Pak, KTP, KK itu tidak. Ya, nah, jadi gini Pak, sesuai dengan regulasi yang terbit tahun 2003 bulan Juli kemarin tentang pembuatan surat kematian, di situ ada Pak. Kalau untuk SKNK itu sendiri ada di situ fotokopi KTP almarhum, lalu fotokopi KK almarhum, fotokopi KTP pelapor. Nah, kalaupun tidak ada data KTP-nya, bisa pakai KK, karena di KK ada nicknya Pak ya. Tapi kalaupun di KK-nya hilang, biasanya kami arahkan ke, mohon izin ya Bu ya, kami biasanya suka arahkan ke Dukcapil dulu untuk bagaimana mungkin skema dari Dukcapil, apakah mau dibikin surat keterangan atau segala macam kan. Karena kan namanya kita mau bikin surat pasti harus ada nomornya yang betul ya Bu ya, mohon izin ya Bu. Nah, jadi kami suara cek dulu apakah sudah pernah di Dukcapil dulu pas sebelumnya. Belum. Paling kalaupun kita mau cari datanya, nanti ada dari beda pemakamannya aja Pak, kita bisa cari Pak, apa berkasnya kita minta itu aja. Nah, terus tadi kan Ibu Eva juga sudah menerangkan ya Bu ya, kalau untuk pembuatan akte sendiri ya Bu ya, kalaupun data yang tidak ada bisa pakai surat keterangan RT RW, surat makam atau surat keterangan ahli warisnya ya Bu ya. Cuma kan dilemanya begini ya Pak kadang Pak. Kalau warganya maaf ya kayak mungkin tidak jelas, kayak misalkan mungkin kalau misalkan kan ada warga Pak yang kriteria
kalau misalkan butuh baru lapor. Tapi kalau misalkan nggak butuh nggak pernah lapor RT. Dia menang baik di rumah gitu kan istilahnya kan. Nah, apakah RT tersebut berani mengeluarkan surat gitu Pak? Kita balik nanya ke RT yang misalkan RT RW berani nggak mengeluarkan surat untuk menjamin bahwa keluarga ini benar keluarganya gitu Pak? Karena kan agak rawan ya Pak surat kematian seperti yang akan Pak harus teliti banget gitu ya Pak ya. Nah, kalaupun si RT atau RW berani mengeluarkan surat keterangan RT RW, kami juga biasanya suka nambahin lagi dari pihak puskesmas. Tolong bikin surat keterangan kepolisian yang menyatakan kalau KTP dan kakaknya hilang. Itu satu. Nanti kami bakal menggunakan itu sebagai dasar untuk pembuatan surat keterangan lapor kematiannya itu. Tapi yang pertama tetap RT RW-nya harus berani ngeluarin surat dulu. Internya harus menjamin kalau emang ini benar warganya gitu Pak. Ini RT RW aja nggak berani ngeluarin apalagi kami istilahnya kan begitu Pak. Karena kakek saya meninggal 170. Ya kalau untuk menyimpan berkas ya dia Iya, baik. Ada yang mau ditambah lagi? Kebetulan juga pernah ada dari warga Gunung yang sama seperti ini kasusnya Pak ya, dia KTP kakaknya hilang, terus solusi bagaimana Mas? Saya bilang ke Dukcapil dulu, dari Dukcapil gimana arahnya, kata gitu kan. Nah, dari Dukcapil kondisi Bu dibalikin lagi ke puskesmas Bu. Tapi ya saya bilang gini ya udah Bapak ke RT RW-nya minta dikirim surat kalau emang berani kalau emang ini warganya berani warga situ terus berani nggak ada yang ngeluarin surat kalaupun dia ada berani ngeluarin surat terus bikin lagi surat keterangan kepolisian kalau memang KTP dan akan hilang yang kedua terus yang ketiga saya izin konsultasi juga dengan Dr. Soher dengan Dr. Lutfi bagaimana selanjutnya ya Dr. Lutfi menyarankan untuk dibuatkan surat ahli waris yang menyatakan kalau emang dia ahli warisnya nah itu udah 3 lapis surat itu ditambah lagi dengan surat pernyataan ada Pak namanya Pak yang menjamin bahwa kalau ada apa-apa dengan almarhum atau almarhumah yang menjamin adalah si pelapor yang dan tidak melibatkan pihak siapapun. Kita tambahin lagi macam-macam surat Pak di situ. Barulah kita ngeluarin surat yang melapor kematian. formnya itu kita buat sendiri atau sudah disiapkan sama puskesmas? Ya, soal pernyataannya sudah ada. Tinggal tahu Heeh. isi aja. Iya, mungkin saya tambahin sedikit kali ya. Kenapa teman-teman sampai berlapis begitu Pak? Jadi kita memang pernah terlibat dalam satu konflik keluarga terkait warisan sampai dokter dan perawat kami itu harus bolak-balik ke polisi karena mengeluarkan surat keterangan kematian. Untungnya itu surat kami itu lengkap berkasnya. Kalau tidak kan nanti kita yang kena gitu ya. Nah, untuk format juga sebenarnya bukan secara resmi kita keluarkan dari puskesmas untuk format surat pernyataan, tapi kita coba sudah ada dari dinas ya. Ketika ada backup. Iya, jadi itu formatnya dari dinas kesehatan. Artinya itu sudah resmi dipakai di wilayah DKI untuk semua puskesmas yang ada. Jadi kita intinya itu sama-sama saling membantu. Kita coba untuk memfasilitasi kebutuhan warga, tapi dengan tetap menjaga keamanan dan juga kemaslahatan bersama lah gitu supaya semuanya tetap aman seperti itu. Ya, mungkin itu. Ya, itu yang solusinya. Iya, betul. Solusinya mana yang penting semua bisa tetap saling menjaga lah intinya gitu ya. Sudah cukup gimana? Pertanyaan? Boleh. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak, perlu diketahui saya dengan Pak Jislarwan ini kita pengurus PDSK, Paguyuban Data Sosial Kematian. Jadi setiap warga RW 1 yang meninggal itu kita yang urus dari soal-soal kematiannya sampai penggunaannya selesai. Nah, menjadi pertanyaan kita ketika nanti surat kematiannya kan sohibul janazah ini tidak mungkin dia mengurus, dia sudah sibuk dengan kesedihan ketika ditinggal sama keluarganya, itu kita yang mengurus. Persyaratannya itu seperti yang tadi surat pengantar RT RW itu kan sampai nanti surat keterangan dari puskesmas kematian itu bisa kita urus gitu kan ya sampai selesai sampai semuanya ke sakit kubur. Cuman tadi sayangnya masalah ambulan sebetulnya saya mau kerjasama kolaborasi kalau memang ada ambulan yang kematian kan beda ambulan ya, ada ambulan yang sakit ada ambulan kematian kan beda gitu. Saya waktu itu pernah ini cerita saja kakak saya di Seknek waktu itu ambulan
untuk orang sakit dipakai sama ambulan. Buat orang mati gitu. Ternyata itu sterilisasinya seminggu, 10 hari kalau nggak untuk mensterilkan ambulan yang untuk orang sakit aja. Dan sempat kena SP juga karena waktu itu supirnya nggak boleh. Akhirnya ya sudahlah, nggak jadi masalah. Apakah yang Bapak ambulan ini bisa ngasih ke saya saran bagaimana bisa kita hubungi ambulan untuk kematian yang gratis, Pak? Karena kita ini sebenarnya sosial banget, Pak. Kita tidak ada masalah keuangan, kita nggak minta lebih, nggak minta kurang, adanya situ. Dengan ya kita memang memberikan uang pendaftaran itu 100.000 per kakak, dengan infaknya itu 25.000 setiap kematian saja, tidak kita unggulan. Itu sudah ada sekitar 280 anggota yang wajib. Itu kalau kita total jenderal dari 25.000 infak itu ada sekitar 7 juta. Cukuplah untuk yang meninggal itu. Karena kematian ini kan di Jakarta ya cukup mahal ya. Belum lubang kuburnya, terus memandikannya, terus mengapaninya, terus menyolatkannya, belum papannya, belum ambulannya kan, belum semuanya sekitar ya kita total jenderal itu sekitar yang murah-murah aja itu sekitar 7 juta. Itu di luar dari lubang kubur yang melebihi dari harga 3 juta. Kalau lebih 3 juta kan seperti yang ada di mana-mana, lebih dari 3 juta kita belum mampu. Makanya andai kata dari iya saya lupa juga. Agak ribet bagi saya nih, maaf gitu. Iya, itu ada nggak gitu kasih masukan ke kita itu untuk ambulan-ambulan yang gratis buat saya sebagai pengurus PDSK ini bisa menghubungi yang utama. Terima kasih. Mau dijawab atau Boleh. boleh sendiri? Terima kasih Pak. Izin Pak, siapa Pak? Pak Basit. Pak Basit lah. Saya juga boleh cerita Pak. Jadi waktu bulan pertengahan tahun ini, bulan Agustus kalau nggak salah, itu kita ada sosialisasi. Ada bersama Dinas Pertamanan, Kepolisian, itu di kantor kita, di auditorium lantai 8, sama usaha-usaha ambulans. Baik yang punya pribadi, RT RW itu datang tuh. Dan memang itu banyak pertanyaan. Kemudian tadi kalau untuk kayak kerjasama, ya mungkin tadi salah satunya kalau untuk di daerah Pemprov DKI itu langsung ke Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Di situ mungkin bisa menjadi kerjasamanya. Karena kalau sekali lagi kalau di kita ini khusus untuk orang yang masih hidup, yang sakit, yang butuh pertolongan gawat darurat, itu yang kita. Waktu itu cukup lumayan sih. Mungkin nanti kita bisa ada partner saya ya. Kayaknya waktu pas outputnya hasil pertemuan sosialisasi itu membahas tentang tadi tarif Pergub nomor 120 tahun 2016 itu tentang mobil jenazah dan ambulans. Kalau tidak salah mereka akhirnya membuat grup WhatsApp. Jadi isinya ada tadi usaha-usaha yang ambulans dari kelurahan mana, kayak gitu. Mungkin nanti Pak Basit bisa join lah di situ. Nanti kita tukar nomor handphone boleh. Ya, sama Pak. Ya, baik. Di paparan Dokter Lutfi tadi sudah disampaikan Pak. Jadi kalau untuk di Pemprov DKI itu ada namanya palang hitam. Palang hitam itu dia gratis untuk DKI. Waktu itu kebetulan kami pernah ada kasus pasien meninggal di sini tidak ada keluarga, KTP-nya bukan DKI. Nah, saya sempat kontak-kontakan nih sama palang hitam. Nah, mereka benar-benar kalau untuk warga DKI pasti akan dibantu. Selama dia punya KTP dan kakaknya DKI. Dan itu juga gratis. Ya. Tapi kalau tidak punya KTP DKI, itu tidak bisa dibantu. Kalau sebelumnya dia ada biaya. Tapi yang terakhir ini, kebetulan karena waktu itu jenazahnya harus dibawa ke Kerawang, mereka akhirnya angkat tangan. Tidak berani keluar dari DKI, karena peraturan dari mereka belum ada tarifnya. Daripada dianggap sebagai pungli, sebenarnya bisa bantu, tapi di luar
di luar aturan gitu. Nah, daripada nanti salah sangka apa segala macam, akhirnya mereka lepas, mereka tidak berani karena tidak punya KTP DKI dan dibawanya keluar kota gitu Pak. Akhirnya waktu itu kami minta tolong sama ambulan jenazah dari Masjid Gandaria Utara di entah Gandaria Utara kalau nggak salah waktu itu. Ya itu kan punya juga ya. Akhirnya keluarga dengan supir ambulan, supir mobil jenazahnya yang berkomunikasi, mereka biaya untuk penggantian bensinnya berapa, langsung kami hanya membantu memfasilitasi. Tapi kalau untuk pengangkutan jenazah dari di wilayah DKI Jakarta, kita punya nomornya, bisa dicatat mungkin nanti Pak. Dan ini saya cek mereka punya Instagram juga, jadi bisa dicek nanti Palang Hitam DKI Jakarta. Ya, Palang Hitam DKI Jakarta itu juga free. Nomornya di sini saya coba bacain ya. Saya nggak pakai kacamata. 021 548 4544. Ada beberapa nomor ya. 021 548 4544. Di Instagramnya Palang Hitam juga ada. Ini ya. Saya cek di Instagramnya mereka itu ada nomor telepon yang 24 jam. Yang 4544 ini yang 24 jam. Standby 24 jam. Ini kalau dari Instagramnya. Jadi bisa dicek di situ dengan link websitenya pertamanan-pemakaman.jakarta.go.id. Itu sudah pasti bisa. Setahu saya juga kayaknya di Jaki ada ya untuk Palang Hitam. Di Jaki. Jadi nanti bisa sekalian dilihat fitur-fitur yang ada di Jaki apa saja. Nanti kalau memang dibutuhkan boleh di-share ke warga. Jadi warga juga nanti terinfo. Jadi nggak bingung, udah panik segala macam. Jadi mereka juga, oh ya nanti saya harus hubungi siapa. Yang penting harus dibedakan tadi Pak poinnya. Ya, dan ada tarif. Mungkin boleh di-share lagi tadi yang ini saya sekalian membantu teman-teman ya supaya nanti tidak ada mikir katanya gratis kok harus bayar. Nah ini adalah ini bisa di-download dan di-browsing di website. Tadi Pergub nomor 209 tahun 2015 ya tentang tarif ambulan. Nah ini semua pasti akan ditagihkan seperti ini Pak. Di depannya itu ada ceritanya, nanti bisa dibaca ya. Persyaratannya apa saja supaya bisa gratis. Kemudian kalau misalnya ternyata tidak sesuai persyaratan, ini adalah tarifnya yang nanti akan dikenakan kepada keluarga. Kalau Bapak ditarik di atas angka ini, boleh lapor. Ya, jadi kalau selama dimintanya sesuai, oh ini dalam kota atau ini luar kota, didampingi dengan dokter selama 12 jam, berarti nanti dokternya ada bayaran lagi. Seperti itu kan ya? Nah, itu nanti dasar dari perhitungan pembiayaannya seperti itu, berdasarkan Pergub ini. Begitu. Ya, itu yang pertama tadi ada PK3D, kita harus terbiasa menyebutnya ya, PK3D atau yang dulu kita sebut ambulans gawat darurat, didedikasikan untuk warga. Ya, jadi nanti nih, kalau boleh sharing, kalau kami melakukan PK3D sama Bapak melakukan PK3D, teman-teman pasti akan duluin datang ke Bapak. Begitu betul? Ya. Akan lebih cepat datang ke Bapak. Jadi kalau kami bandingkan kami antar sendiri gitu daripada kami menghubungi teman-teman, karena pasti mereka akan lebih prioritas menolong warga yang tidak didampingi oleh tenaga kesehatan. Gitu. Kalau di puskesmas kami siaga untuk pasien-pasien yang datang di sini, gitu ya. Jadi jangan sampai puskesmas itu mau bantu, bukan. Kami bukan tidak mau bantu, tapi karena memang keterbatasan dan memang sudah ada pembagian tugas, kan kita namanya kolaborasi. Kolaborasi antara puskesmas yang sakit di sini akan kami tangani dengan ambulan kami, nanti yang di warga dibantu oleh teman-teman dari PK3D. Di Kebayoran Baru ada di Rawa Barat dan satu unit ada di Rawa Barat. Jadi ya itu pun nanti teknis di lapangan, amit-amit ada beberapa panggilan pasti juga akan menunggu ya. Akan menunggu dan dilihat prioritas. Dan saya yakin juga teman-teman PK3D akan saling backup. Misalnya Kebayoran Baru lagi ada berangkat, yang dia telepon nanti yang terdekat akan membantu. Gitu. Jadi semua komitmennya sudah sama untuk melayani warga. Mudah-mudahan nanti jika membutuhkan bisa digunakan dengan maksimal seperti itu ya. Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap nanti bapak-bapak dan warga semua tidak bingung.
pada saat membutuhkan, boleh tetap kontak ke kami kalau memang sudah mepet banget gitu ya. Tapi mohon maaf kalau nanti satu saat jawabannya mohon maaf di puskesmas sedang rujuk, jadi tidak bisa membantu. Jadi jangan sujud. Ya, kita coba untuk terus melayani dengan sebaik-baiknya, dengan bantuan dan kolaborasi dengan teman-teman PK3D, juga untuk surat kematian, ambulan jenazah, mobil jenazah dari Palang Hitam itu benar-benar difasilitasi oleh Pemprov DKI untuk warga KTP DKI. Nah, kalau ada warga kita yang belum punya KTP DKI, saya nggak tahu bisa apa enggak ya kalau misalnya mereka pindah ya, nggak bisa ya. Oke. Ya itulah kita bersyukur, bapak-bapak deh, saya KTP-nya Jawa Barat. Bapak-bapak yang KTP-nya DKI bersyukur dapat privilege dari Pemprov mendapatkan fasilitas-fasilitas pelayanan seperti itu. Ya, seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan? Sekarang jam 3:09. Saya harap sudah jelas ya tadi, dan mudah-mudahan penjelasannya juga cukup memuaskan dan bisa membuka pengetahuan kita. Nanti bisa disampaikan kepada warga atau dalam pertemuan-pertemuan yang bapak-bapak dan ibu-ibu hadiri. Baik, jika sudah tidak ada, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Dr. Dina, kepada PK3D, kepada Dr. Capil, terima kasih. Sekarang terima kasih ya Pak Guru sudah memberikan sosialisasi kepada warga. Ya. Mohon izin ya Pak Bu, kalau misalkan di acara ini banyak. Oh ya, izin Bu, untuk yang tadi menyambung pertanyaan dari Bapak RW1 ya Bu ya, tentang kalau misalkan datanya tidak ada Bu, tadi kan sesuai dengan yang Ibu jelasin di pertama ya Bu ya, bisa pakai untuk ya surat RT RW, surat makam, atau surat yang menyatakan bahwa emang yang ahli warisnya. Nah itu mekanismenya seperti apa Bu? Apakah dari Dukcapil mungkin ada form yang dikeluarkan, atau mungkin memang bisa terlacak nicknya melalui nama, tanggal lahir gitu, atau bagaimana? Jadi untuk warga-warga yang tidak mempunyai data mengenai yang tadi saya sampaikan, siapa yang mengetahui, yang data yang paling mengetahui adalah RT RW. RT RW, kemudian apa lagi kelengkapan yang mereka miliki. Kadang-kadang itu masih ada kakak yang lama itu, yang jadul, itu masih laku. Nah, kemudian surat pemakaman biasanya ada. Kalau ada, kan biasanya lagi baru kan Pak, meninggalnya ya, mudah-mudahan masih terarsip di pemakamannya di mana. Nah, yang ditambah lagi yang melaporkan yang waris. Jadi betul-betul kalau nggak ada lagi, ada yang paling aman sebenarnya adalah penetapan pengadilan. Itu mudah banget untuk ngurus. Iya. Dan dengan adanya penetapan pengadilan yang mengatakan mereka memang sudah meninggal, itu kita untuk mengeksekusi menjadi aktif. Namun karena masyarakat kita banyak kendalanya, itulah kemudahan yang sudah diberikan dari puskesmas dan persyaratan harus dilengkapi. Mungkin itu yang saya. Tapi mereka bisa diproses menjadi kematian. Di sini kalau berpolosan tidak sama sekali, cuma modal saya keluarganya gitu. Tapi tidak ada. Jadi kita polos banget. Karena pernah ada seperti itu, dia berpolosan, cuma modal surat panggilan polisi doang, tapi RTW nggak mau kemarin karena RTW juga ragu. Nah, RTW tidak melakukan untuk apa dulu? Iya. Kalau melaporkan kematian saja, dia nggak ada data, nggak ada yang mau dieksekusi untuk memandikan nik juga tidak ada. Jadi kepentingannya untuk apa? Nah, jadi satu-satunya yang bisa dikeluarkan adalah surat keterangan PM1, keterangan kematian dari Allah yang menyatakan mereka meninggal. Tapi tidak ada kemungkinan, tidak ada saudara. Jadi tidak bisa mengeluarkan. Jadi kita aman. Ya, mau tanya aja. Jadi kemarin ada sempat kasus, ya memang tidak ada
apa namanya mengurus sudah panjang jauh, dia tidak ada datanya. Saya bilang datanya sama sekali. Untuk pemakamannya itu tanah wakaf ya hanya sebatas ya di tanah bukan tanah wakaf, di tanah keluarga ya, dan keluarga tanah keluarga itu nggak ada syarat. Kan otomatis kita mau mengeluarkan surat keterangan SKMK tersebut. Kita kan di awal itu kan harus ada fotokopi KTP dan KK. Karena sifatnya kalau kita bicara hukum dari yang awal dari dasarnya dulu kita harus punya apa KTP dan KK. Nah, beberapa warga atau masyarakat tersebut dia nggak tahu, lu sudah hilang, ada yang terbakar. Kita kasih solusi. Ada nggak semacam buku nikah? Ada nggak semacam yang kakak yang lama? Kita bisa. Kalau itu ada seperti yang kakak lama, ini sama sekali tidak ada. Bagaimana kita bisa mengeluarkan SKNK kalau itu tidak ada dari dasarnya? Karena kita bicara hukum dari awal dasarnya dulu. Kita tidak bisa ada sampai akhirnya. Karena dari hukum bicara seperti itu. Karena ketika kita bicara langsung hukum dari akte kematian terakhir dua, kita main mengeluarkan dia tidak ada KTP kakak, kita habis. Jadi bagaimana kita infokan ke warga, ini KTP kakak tidak ada. Ada nggak dari Dukcapil yang mengeluarkan semacam form, surat atau pernyataan, ini loh benar memang. Karena beberapa yang saya tahu di kelurahan ketika dikirim itu tidak ada linknya, kosong sama sekali. Pasti ada. Saya sudah kayak gini, tidak ada datanya. Karena padahal sebenarnya dia belum melapor surat kematian. Kan fungsinya ketika nik dihapus itu kan ketika muncul akta kematian itu pasti hilang. Nah itu sudah nggak ada, lokasi dicari nggak ada. Nah itu dari Dukcapil mengeluarkan nggak surat apa? Karena kita bisa mengeluarkan SKNK dasar dari itu. Karena sifat dasar dari nik tersebut adalah ya tidak kita, karena tidak sama nik tersebut karena berkaitan dengan itu. Jadi terkait dengan surat yang tidak ada datanya tadi, kita sama sebenarnya. Kita tidak bisa memproses kalau data tidak ada. Satu-satunya jalan adalah pihak terdekat adalah kelurahan. Kelurahan yang akan mengeluarkan bahwa, jadi balik lagi ini dia mengurus surat kematian untuk apa? Pasti ya. Ini warisan. Kalau waris itu kan pengusulan lagi. Jadi kalau tidak ada data apa-apa yang bisa kalau mau ini PM1. Kalau akte kematian tidak bisa. Kalau datanya tidak ada sama sekali. Karena bukan akte kematian, kita bicaranya kan dari dasar itu. SKNK. Karena kita kan yang dari kelurahan. Itu kita harus bikin saya nggak di kelurahan di puskesmas. Dia nggak mau keluarkan. Orang 3 kali 4 doang. Kalau awalnya kami. Tapi itu bukan itu Pak ya. Kalau keluarga karena saya ketemu dengan Mas Nur. Mungkin gini, saya bisa nangkep yang tadi lempar-lemparan. Ya. Jadi kita iya, iya. Jadi saya tangkap, saya yang goreng nih Bu. Jadi kita balik lagi teman-teman, dalam memberikan pelayanan ada standar pelayanan. Ya, ada standar pelayanan. Dalam standar pelayanan itu ada aspek persyaratan. Ya, kalau tidak ada persyaratan kita boleh menolak untuk mengurus. Ya, titik. Enggak, jadi gini loh, masalah menolak kata, karena kan kita di kita sudah mau ngasih tahu, kita tidak bisa melakukan. Katanya bisa dari kelurahan, minta aja. Bukan gimana? Ya, baik. Kalau seperti itu, jadi gini, jangan lupa untuk tanya siapa namanya orang kelurahan. Nanti kami yang akan telusur. Ya, gitu ya. Oke, karena nanti kalau ditanya-tanya nggak akan bisa. Mereka punya kepentingan, kita juga harus punya kepentingan menjaga diri. Ya. SP standar pelayanan itu dipakai untuk menjaga petugas itu. Jadi itu persyaratan. Kalau tidak sesuai persyaratan, boleh ditolak. Kalau nanti di push, silakan namanya orang kelurahan siapa. Kita punya kenalan orang kelurahan banyak, gitu ya. Jadi kita buka konfirm. Nanti kalau misalnya nggak ngerti juga, ya kita sosialisasi langsung kepada orangnya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti ya aman ya. Jadi standar pelayanan untuk pembuatan surat kematian itu harus mungkin ya posternya harus lebih besar kali atau lebih banyak. Ya, kan kita tempel tuh standar pelayanan kita itu bisa ditambah. Gitu ya. Oke.
Terima kasih kepada Dokter Dina dan Ibu. Ya memang kalau untuk surat kematian ya ujung-ujungnya bakal saling lempar ya dia. Tapi kan memang muara awalnya memang di kami Bu. Karena kan induknya kan kami surat keterangan melapor kematian atau surat keterangan kematian SKPK, SKPK-nya. Ya. Cuma bagaimana kami mengeluarkan sementara warganya aja data yang tidak ada kan susah ya Bu ya. Nah jadi balik lagi kepada standar pelayanan ya Bu ya ujungnya Dokter. Terima kasih. Mungkin ada warga yang ingin bertanya lagi perihal tentang pelayanan ambulan dengan surat kematian. Terima kasih kepada warga dari JPT Utara dan di kantor kelurahan, dari pihak PK3D, Dukcapil, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita sosialisasikan hari ini bersama, kita sharing bersama dan bermanfaat untuk kedepannya baik untuk warga maupun untuk kita pribadi. Terima kasih. Sebelumnya untuk saya tutup acara dengan mengucap Alhamdulillah. Amin. Kita foto bersama. Semuanya foto bersama. Fotonya.